dimanapun saat ini berada. Salam sukacita di dalam Kristus. Dan dalam program Sahabat Menyapa kali ini, saya kembali hadir untuk bersama-sama kita merenungkan satu hal dari firman Tuhan. Dan dalam Sapa Sahabat saat ini saya memberi judul Bercampur tapi tak lebur. Ini diangkat dan direnungkan dari satu teks perumpamaan tentang pukat yang ditulis oleh penginjil Matius pada pasalnya yang ke-13 ayat 47 sampai dengan ayat 50. Dituturkan oleh penginjil Matius di sana bahwa hal kerajaan sorga itu seumpama seorang yang melabuhkan pukat di laut. Melabuhkan pukat di laut. Sahabat, pukat itu adalah satu semacam jala penangkap ikan dengan ukuran yang besar dalam bentuk 4 persegi. Keempat jala itu diikatkan dengan 4 tali yang kuat. Lalu keempat tali itu dikaitkan pada perahu atau kapal yang menariknya. Nah, ketika pukat itu dilabuhkan, dicemplungkan ke dalam laut, lalu kapal itu menariknya, maka pukat itu akan mengembang. Dan ikan apapun yang melintasi jalur pukat itu akan tertangkap. Dilanjutkan dalam tuturan itu bahwa ketika pukat itu sudah penuh dengan ikan, lalu orang itu menarik pukat ke darat. Dan benar sahabat, bahwa jumlah ikan yang tertangkap begitu besar. Berbagai macam jenis ikan, berbagai macam ukuran ada di dalam tangkapan pukat itu. Semuanya bercampur, namun tak lebur. Artinya, ketika pukat itu sudah diangkat ke darat, orang-orang itu melakukan pemilihan dan pemilahan. Ikan-ikan yang baik dimasukkan dalam pasu, dan ikan-ikan yang tidak baik dibuangnya. Apa yang dimaksudkan dengan ikan-ikan yang baik dan yang tidak baik menurut penginjil Matius? Yang dimaksudkan di sini adalah bukan soal kondisi ikan. Sebab namanya sama-sama baru diangkat dari laut, tentu kondisinya sama-sama baik. Sama-sama masih fresh, sama-sama masih segar. Namun yang dimaksudkan ikan yang baik dan yang tidak baik adalah secara fungsi. Artinya begini, saudara, masyarakat Yahudi itu sangat detail memperhatikan, termasuk dalam hal makanan. Mana yang boleh dimakan, mana yang diizinkan untuk dikonsumsi, dan mana yang tidak boleh dimakan dan dikonsumsi, alias yang dinajiskan. Jadi ikan-ikan yang baik adalah ikan-ikan yang dapat berperan dan berfungsi untuk kelangsungan hidup. Dia bisa dimakan, dia bisa dikonsumsi oleh orang, dan mempunyai peran dan fungsi untuk kelangsungan hidup. Sedangkan ikan-ikan yang tidak baik adalah ikan-ikan yang tidak memiliki peran, tidak memiliki fungsi bagi kelangsungan hidup. Karena ikan-ikan yang masuk dalam kategori najis itu tidak dimakan oleh orang. Itulah yang dibuang. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tak panjang penginjil Matius menuturkan tentang perumpamaan mengenai pukat ini. Langsung penginjil menutupnya dengan sebuah kesimpulan bahwa demikian pada akhir zaman akan datang malaikat-malaikat untuk memisahkan orang jahat dari orang benar. Orang-orang jahat itu dicampakkan ke dalam dapur api, di mana di sana terdapat ratap tangis dan kertak gigi. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksudkan dengan orang-orang benar dan orang-orang jahat? Kalau hal ini kita kaitkan dengan pengertian ikan yang baik dan ikan yang tidak baik, maka tentu kita bisa menafsirkan bahwa orang-orang yang benar, orang-orang yang jahat diukur apakah orang-orang itu dapat menjalankan peran, dapat menjalankan fungsinya dalam panggilan hidup,
Apakah orang-orang itu dengan setia melakukan peranannya, fungsinya dalam panggilan kehidupan ini? Atau dengan sadar orang itu sengaja melalaikan dan mengabaikan panggilan dan juga fungsi panggilan hidupnya? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebuah penutup yang kedengarannya menyeramkan sebenarnya ingin menegaskan bahwa Allah pada akhirnya mau mengatakan bahwa siapapun yang setia menjalankan peran dan fungsi panggilan hidupnya, dia akan diterima. Tapi siapa yang dengan sadar dan dengan sengaja melalaikan peran dan fungsi panggilan hidupnya, dia akan ditolak. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu apa yang terjadi itu baru akan terjadi nanti pada akhir zaman. Dan saat ini kita belum sampai di akhir zaman. Kita masih ada dalam kehidupan dunia ini. Namun bagi kita berarti bahwa selama kita belum sampai di akhir zaman, ada kesempatan. Masih ada waktu untuk kita berupaya membangun kesetiaan kita di dalam menjalankan peran dan fungsi dalam panggilan hidup kita masing-masing. Ambil contoh misalnya, sebagai orang tua punya peran dan fungsi untuk menumbuh kembangkan kehidupan anak. Atau sebaliknya, setiap anak punya peran dan fungsi bagi keluarga, bagi orang tua, dan bagi masa depannya. Pasangan punya peran dan fungsi untuk menghadirkan kebahagiaan bersama. Sebagai karyawan, sebagai pekerja, sebagai wira swasta, sebagai pengusaha, kita punya peran, kita punya fungsi untuk menghadirkan kebaikan. Begitu juga kita sebagai pelayan, misalnya di gereja, di jemaat, atau pelayan masyarakat. Kita punya peran dan punya fungsi yang jelas untuk mendatangkan kemaslahatan, kebaikan bagi banyak orang. Dan seterusnya. Ini mau menunjukkan bahwa masing-masing kita punya panggilan hidup. Dan terhadap panggilan hidup itu, Tuhan betapa menginginkan agar kita belajar dan terus belajar untuk setia menjalankan peran, menjalankan fungsi kita sebaik-baiknya. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di penghujung renungan singkat ini, saya mau mengajak kita untuk membayangkan bahwa kita semua, saya dan para sahabat, saat ini ada di dalam satu pukat yang sama. Katakanlah kita sebagai ikan-ikan yang tertangkap oleh pukat itu pada saat ini. Namun kita masih punya waktu. Karena apa? Karena pukat itu belum ditarik ke darat. Pukat di mana kita ada di dalamnya masih ada di dalam laut, belum ditarik ke darat. Artinya kita masih punya kesempatan, kita masih punya waktu untuk menjadi ikan-ikan yang baik, bukan ikan-ikan yang tidak baik. Kita masih punya waktu untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia, menjalankan peran, menjalankan fungsi panggilan kita di dalam hidup ini. Sebab saatnya nanti kita semua, saya dan para sahabat, berdiri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, sekalipun kita semua bercampur, tapi tak lebur, Tuhan akan melakukan pemilihan dan pemilahan. Mana orang-orang benar untuk diterimanya, dan mana orang-orang yang jahat, astaga, akan dilemparkan kepada api, akan ditempatkan di tempat di mana ada ratap tangis dan kertak gigi. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah pembelajaran berharga yang dapat kita tarik dari perumpamaan tentang pukat. Biarlah ini mendatangkan berkat buat kita untuk menjadi pribadi-pribadi dimanapun Tuhan tempatkan.
untuk setia menjalankan peranan kita, menjalankan fungsi kita sebaik-baiknya. Karena itu, mari kita tundukkan kepala. Kami telah mendengar firman-Mu ya Tuhan, dan biarlah dengan firman itu kami diingatkan untuk kami dapat dengan setia menjalankan peran dan fungsi kami masing-masing di kehidupan kami. Terima kasih untuk sabda-Mu, berkatilah kami semua. Amin. Demikian renungan kita sahabat, dan Tuhan berkati.